Ya, kembali berjumpa dengan saya Trilaksono untuk kembali sharing. Yang merenggut seringkali ya, berdasarkan pengalaman, yang merenggut ketenangan, yang merenggut kedamaian batin, yang merenggut kebahagiaan, itu seringkali adalah muncul dari pikiran. Pikiran yang seperti apa? Pikiran yang tidak fokus di saat ini. Pikiran yang tidak fokus di saat ini adalah pikiran yang berkelana ke masa lalu, ke masa depan. Orang-orang yang overthinking, orang-orang yang khawatir, orang-orang yang cemas, itu adalah indikator bahwa hidupnya tidak di saat ini. Tapi hidupnya adalah pikirannya di waktu lain, di waktu depan dan di waktu yang lalu begitu. Kamu pasti juga pernah ngalamin begitu kan? Ya kan, ngaku deh. Kalau kamu khawatir, kalau kamu cemas, pikiranmu sedang kemana? Jawab jujur. Ke masa depan, betul. Kalau kamu nyesel, kalau kamu kangen, kamu rindu akan kehidupan-kehidupan lalu, gitu. Kayak misalnya, aduh, enak ya kayak di zaman dulu, di waktu SD, di waktu kecil, nggak ada tanggung jawab yang seperti sekarang. Itu pikiranmu sedang kemana? Ya, betul, ke masa lalu. Jadi kerinduan, kangen, penyesalan itu adanya di masa lalu. Dan pikiran ini hobi sekali berada di dua hal ini. Masa depan, masa lalu. Masa depan, masa lalu. Dua ini kayak detak jarum jam yang tek 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 gitu ya. Jadi masa depan, masa lalu gitu. Nah, itulah yang menyebabkan kita sulit bahagia. Karena kita terlalu fokus kepada hal-hal yang bukan saat ini. Kalau saat ini kamu sedang apa? Nonton video ini. Betul? Di sini saat ini detik ini sedang apa? Hiduplah di saat itu. Maka di situ tidak ada masalah sebenarnya. Masalah datang ketika pikiran ini pergi dari saat ini. Masalah datang ketika pikiran ini tidak berada di saat ini. Itu realitanya. Kamu menderita, kamu mengalami kepahitan, kamu mengalami hal-hal yang menyakitkan. Sebagian besar perannya ada pikiran. Pikiran yang mengembara, pikiran yang tidak fokus di saat ini. Untuk hidup saat ini adalah kamu fokus saat ini, detik ini, di sini detik ini kamu sedang apa? Apa yang kamu rasakan, fokus ke situ. Jangan membiarkan pikiran-pikiran liarmu yang carut marut gitu, yang ke arah depan, ke arah belakang itu muncul. Kalau itu menguasai ya, kalau pikiran masa lalu, masa depan menguasai, maka kedamaian dalam diri, ketenangan, kebahagiaan menjauh. Makanya ada yang disebut mindfulness atau yang disebut hidup saat ini. Itu adalah kehidupan untuk bahagia. Dari pengalaman saya juga sering sekali mengalami kecemasan, kekhawatiran akan waktu-waktu depan. Takut dinilai jelek orang, takut dinilai ini itu, yang bikin aku cemas, bikin saya khawatir, bikin saya ini nggak tenang hidupnya. Padahal lagi duduk gitu, duduk. Ketika fokus ke saat ini, nggak ada masalah apa-apa. Tapi pikiran ini membuat skenario, jangan-jangan nanti orang ini menilai aku
ini, jangan-jangan nanti akan seperti ini gitu. Padahal yang ditakutkan belum datang, bahkan kemungkinan juga nggak akan datang gitu. Tapi kita sudah ditakutkan terlebih dahulu oleh gambaran-gambaran yang ada di dalam pikiran kita. Kalau di dalam The Power of No gitu ya, dikatakan bahwa bukan berarti hidup saat ini bukan berarti kita tidak perlu akan pikiran masa depan, pikiran masa lalu, bukan berarti kita nggak butuh pikiran yang ke masa lalu, ke masa depan, bukan. Tetapi gunakan itu seperlunya. Kayak misalnya gunting ini. Gunting ini kan untuk memotong kertas rambut tuh ya. Yang bisa digunakan dipotongnya gunakanlah. Gunakanlah seperlunya gunting ini. Misalnya untuk memotong rambut atau kertas ya udah. Setelah itu ya tahu letakkan, nggak usah dibawa kemana-mana. Itu akan menjadi beban. Sama dengan pikiran kita. Pikiran kita untuk membuat rencana, untuk refleksi, itu perlu masa lalu, masa depan. Tapi digunakan seperlunya seperti itu. Jangan digunakan untuk yang berlebihan gitu. Indikator atau tanda kita menggunakan pikiran secara berlebih, ya munculnya overthinking, munculnya penderitaan yang dari pikiran, penyesalan, ketakutan, kecemasan. Gitu. Ketakutan yang dihadirkan pikiran adalah ketakutan yang belum terjadi. Karena kalau ketakutan yang dihadirkan oleh fakta dan realita, itu ya memang misalnya di depan kita sudah ada yang menodong kita dengan senjata kayak dirampok, atau di depan kita itu ada hewan yang siap menerkam kita, membahayakan kita, kita takut. Itu adalah takut yang real, takut berdasarkan fakta itu. Tapi kalau takut bahwa, aduh jangan-jangan nanti di sana ada ini, aduh jangan-jangan nanti akan seperti ini, itu adalah ketakutan-ketakutan yang muncul dari ilusi, ketakutan-ketakutan yang dirancang oleh pikiran, dan itu adalah ketakutan yang belum terjadi, tetapi terjadi di pikiran saja, bukan di realita. Nah, masalahnya manusia sebagian itu hidup di dalam pikiran. Ekspektasi lah, kemudian skenario pikiran lah. Nah, kalau kita hidup di dalam pikiran, kita mengabaikannya namanya real atau hidup realita. Yang terjadi itu tadi penyesalan dan kekhawatiran. Jadi, untuk hidup tenang, bahagia, lepas dari khawatir, sebenarnya simple kalau kita mau melakukannya, yaitu hiduplah saat ini. Tapi masalahnya pikiran ini kan gelisah kalau kita mengarahkan pikiran di saat ini gitu. Pikiran akan selalu mengembara ke sana kemari. Nggak bisa tenang ketika diarahkan untuk saat ini gitu. Kamu duduk diam aja, tutup mata meditasi, amati nafas gitu. Beberapa waktu kemudian pikiran itu sudah gelisah, nggak tenang. Mikirin nantilah, mikirin kemarin lah, mikirin tadi, mikirin itu. Itu udah kemana-mana pikirannya, udah bergejolak gitu. Makanya pikiran itu kayak monyet, loncat sana, loncat sini, nggak bisa diem gitu. Makanya dibutuhkan yang namanya manajemen mind atau manage pikiran. Kalau hidup ini tidak dikendalikan pikirannya, ya hidup akan selalu bisa lepas dari yang namanya ketenangan batin gitu. Karena hidup kita ini area pusatnya itu ada di dalam pikiran. Kita akan menderita, kita akan sengsara itu dimulai dari
cara kita berpikir, mindset, settingannya gitu, settingan berpikirnya bagaimana. Kalau pikirannya itu isinya yang skenario-skenario yang nggak teratur, yang nggak termanage, nggak terkontrol, ya hidup akan menderita. Makanya Buddha itu berkata bahwa pikiran itu adalah pemimpin. Segalanya itu ditentukan oleh pikiran. Jadi cara kamu berpikirlah yang akan menentukan kamu akan bahagia atau menderita. Nah, hidup saat ini itu adalah sesuatu yang penting untuk kamu segera lepas dari namanya khawatir dan cemas. Kuncinya satu, hidup saat ini. Jadi saat ini bagaimana? Di sini, ya, saat ini, di sini, detik ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Fokus ke situ. Jangan biarkan pikiranmu segera melaju ke masa depan secara berlebihan. Ya, sekali lagi, gunakan pikiran secara normal, seperlunya gitu. Pikiran ya perlu untuk analisis, untuk yang namanya perencanaan, refleksi, belajar itu. Mengingat itu kan kita menggunakan pikiran untuk masa lalu gitu kan. Tapi bukan berarti ingatan masa lalu itu kita terjebak di sana gitu. Trauma kayak ingatan-ingatan yang kita nggak bisa move on itu kan bukti bahwa kita menggunakan pikiran masa lalu secara berlebihan. Begitupun ketika kita membayangkan masa depan ini itu ya sama-sama berlebihan. Tapi sekali lagi gunakan pikiran seperlunya. Hidup saat ini, detik ini. Kamu sedang makan, ya udah nikmati makanmu. Kamu sedang nonton video ini, udah dengerin video. Jangan pikirannya melayang kemana-mana yang nggak jelas gitu. Dan untuk seperti ini, itu memang tidak sederhana. Butuh latihan ketika hidup kita sudah puluhan tahun dikendalikan oleh pikiran, memiliki monkai main atau pikiran monyet yang sering kali lompat sana lompat sini, kemudian ingin masuk ke dalam state sekarang, posisi hidup saat ini, detik ini, itu nggak mudah. Pikiran sudah biasa liar, ketika ingin didiamkan itu butuh yang namanya latihan. Dan itu dilatihan lewat meditasi, satu-satunya lewat meditasi atau pengamatan keluar masuknya nafas. Dari hal kecil itulah. Misalnya kita tutup mata kita, amati keluar nafas kita, keluar masuk nafas kita gitu. Fokus ke situ. Pikiran mulai mengelantur, tarik lagi ke situ gitu. Itu adalah latihan. Latihan hidup berkesadaran saat ini. Nah, itulah satu-satunya cara. Kalau kamu ingin lepas dari yang namanya penderitaan hidup, khususnya kekhawatiran, penyesalan yang berlebihan, apalagi yang namanya overthinking, caranya ya gitu, kontrol pikiranmu, hidup saat ini. Jangan biarkan pikiranmu kemana-mana yang berlebihan. Kamu takut dimarahin nanti, dimarahin bos nanti gimana ya? Fokus saat ini. Bosnya belum ada kan? Di depanmu belum ada bos yang sedang marah-marah kan? Untuk apa kamu takut dimarahin? Di depanmu belum ada orang yang sedang menghinamu, sedang kasar kepadamu. Belum ada kan? Atau nggak ada kan? Ya udah, fokus saat ini aja gitu. Gitu. Jadi kamu jangan ditakutkan, kamu jangan takut akan hal-hal yang memang tidak pantas ditakuti, yaitu masa depan itu yang belum terjadi gitu. Kalau mau takut ya nantilah pas sudah terjadi, takutlah di situ. Mau takut di situ dengan fakta yang realita. Misalnya di depan kamu ada bos yang sudah marah-marah kamu takut. Ya takutlah, pantas itu kamu takut.
depan kamu ada yang sedang mencaci maki kamu, sakit hatilah kamu di situ. Memang pantasnya kamu sakit hati gitu. Tetapi kalau itu belum terjadi, ada dalam angan-anganmu doang, lepaskanlah, nggak usah hidup di dalam seperti itu. Nggak usah hidup dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang memang belum terjadi. Ketakutan-ketakutan yang hanya ada di dalam mind atau pikiranmu aja. Bukan berarti kamu nggak boleh menggunakan pikiranmu untuk memikirkan masa lalu masa depan ya. Ingat, poinnya adalah gunakan itu seperlunya, bukan berlebihan. Perlu menggunakan pikiran ya perlu banget. Untuk sesuatu emang diperlukan. Kalau yang diperlukan itu membuatmu bahagia, ya itulah indikator bahwa kamu menggunakan pikiranmu untuk sesuatu yang membahagiakan. Tetapi dengan kamu berpikir kamu menderita, berarti pikiranmu kamu gunakan tidak tepat, tidak pas, tidak pada mestinya. Seperti itu. Ini yang bisa saya sharingkan, semoga bisa bermanfaat untuk kamu. Mari kita belajar bersama untuk hidup saat ini. Nikmatilah the power of kekuatan hidup saat ini. Semua butuh latihan, semua butuh proses. Yuk kita belajar bersama-sama. Saya Terlaksono, undur diri. See you.